Halo, di video kali ini saya bakal share ke kalian game test Project Elixir di Redmi 9. Langsung aja di video ini kita bakal coba game test di Project Elixir versi 3.8 Redmi 9. Nah, buat kalian yang belum install ROM-nya dan pengen cobain, cara installnya ada di deskripsi. Sebelumnya saya juga udah coba benchmark dan throttling test di ROM ini. Untuk benchmark testnya saya pakai Antutu 9 dan Geekbench 5. Dan hasilnya nggak begitu ngangkat ya. Kalau dibandingkan dengan Nusantara ELTS, benchmark test di Nusantara ELTS masih lebih tinggi. Antutu 9 di Project Elixir ini cuma bisa dapat skor 186 ribuan aja. Beda dengan Nusantara ELTS yang bisa dapat skor sampai 200 ribuan. Terus untuk Geekbench 5 sendiri, hasil yang didapat Project Elixir ada di 247 untuk single core dan 833 untuk multicore. Skor Geekbench yang didapat ini juga jauh lebih rendah ya kalau dibandingkan dengan Nusantara ELTS yang masih bisa dapat skor 340 untuk single core dan 1230 untuk multicore. Di sini saya juga udah coba throttling test selama 30 menit dan hasilnya nggak sestabil ROM-ROM lain yang udah pernah saya coba. Di sini saya tes dengan WiFi on dan hasilnya bisa ngasih rata-rata 105 ribuan jips dengan max performance di 86%. Lanjut untuk game testnya. Untuk game test seperti biasa kita coba 2 game aja ya, Mobile Legends dan Genshin Impact. Dan masing-masing bakal kita tes 1 match di Mobile Legends dan 10 menitan di Genshin Impact. Oke, untuk game yang pertama kita tes di Mobile Legends. Untuk settingannya sendiri saya tesnya mentok di grafik ultra dengan refresh rate high. Untuk gameplaynya udah smooth, tapi kalau kalian pengen gameplay yang lebih smooth, grafiknya mending diturunin aja ke high atau medium biar bisa lebih stabil. Baterainya juga tergolong irit, main sekitar 15 menit baterainya berkurang 5% aja. Untuk urusan framerate juga udah stabil ya. Selama proses tes, framerate rata-rata yang didapat ada di 58,7 fps dengan framerate tertinggi di 60 fps. Pas posisi lagi war, framerate-nya masih bisa stabil di kisaran 48 sampai 52 fps. Lanjut untuk game kedua, Genshin Impact. Untuk Genshin Impact ini kita tesnya di settingan paling rendah ya, lowest 30 fps, dan kita langsung coba buat jalan-jalan biasa di Gurun Sumeru. Untuk gameplaynya masih lumayan lah, frame rate rata-rata yang didapat 23,7 fps dan masih tergolong playable untuk settingan paling rendah. Pas posisi ketemu musuh masih aman banget buat dimainin, tapi harus diingat kalau ini tetap ada lag dan stutter ya. Selama proses tes 10 menit, baterainya berkurang 3% aja dan menurut saya ini irit banget. Overall, Project Elixir versi 3.8 ini udah recommended banget sih buat main game di Redmi 9 dengan catatan bukan buat full main game.
Masih ada beberapa catatan penting sih buat ROM ini. ROM-nya menurut saya memang udah bisa ngasih performa yang maksimal, tapi untuk kernelnya saya nggak rekomendasiin. Jadi saran saya kalau pengen pakai ROM ini pakai kernel bawaan aja. Karena kalau dipakein Liela kernel bakal ada perbedaan performa kalau mainnya dengan posisi baterai di bawah 40% dan kalau HP-nya udah mulai panas pasti bakal restart. Untuk konsumsi baterainya sih udah bisa dibilang irit buat main game sekelas Mobile Legends dan Genshin Impact. Tapi yang jadi kendala suhunya nggak bisa dibilang adem. Tapi kemungkinan ini dari kernelnya sih. Makanya saya nggak nyaranin buat full game di ROM ini kecuali kalian pakein kernel bawaan aja. Tapi kalau pengen dijadiin daily ROM kayak buat sosmed, nonton, chat, dan lainnya udah oke banget lah. Terakhir kalau misalnya ada yang nanya mending mana dengan Nusantara ELTS, saya sih masih lebih pilih Nusantara ELTS. Jadi itu dia game tes Project Elixir versi 3.8 di Redmi 9. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.